5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Hari ini saya berada di SMA Fides Perez Intelektum pada Senin 4 Maret 2024 dan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 10C. Mari dan ikuti. Perkenalkan, nama saya Yohanes Krisostomus Lalisuk SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fisika pada SMA Katolik Fides Perez Intelektum Kevamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga pada LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 201503266446 dengan NIM 236101140786. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya di kelas 10C SMA Katolik Fides Perez Intelektum. Untuk para dosen dan penguji, mari dan saksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Pak juga perlu mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya hadir? Tidak. Ada yang sakit? Ada. Atas nama siapa? Yohanes Adipa Lotu. Sakit ya? Sakitnya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran apa lingkungan. Pencemaran lingkungan. Ini masih erat kaitannya dengan pelajaran minggu lalu tentang pemanasan global. Ya toh? Ya. Minggu kemarin Pak sudah sempat menyinggung sedikit terkait dengan pencemaran lingkungan. Karena ini juga bagian dari penyebab pemanasan apa global. Nah, ini adalah gambaran kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, Pak akan menyampaikan materi tentang pencemaran lingkungan. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat yaitu kalian diharapkan untuk apa? Memiliki sikap dan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam lingkungan. Dengan apa? Dengan membuang sampah
Recycle. Recycle dengan repair. Nah, dalam kehidupan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Gitu. Baik. Nah, yang berikut Pak akan memberikan sedikit pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Sudah? Bisa lihat semua? Bisa. Bisa baca pertanyaannya di sana? Bisa? Bisa. Bisa baca? Bisa. Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa yang akan terjadi dengan ekosistem yang ada pada gambar tersebut? Bisa perhatikan lagi gambar yang kedua. Di situ ada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara terbaik? Kita lakukan mengatasi masalah kesansaran sampai pada gambar berikut. Cara yang terbaik untuk mengatasi apa? Masalah sampah yang terjadi, yang terlihat atau tampak pada gambar tersebut. Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, ada yang mau menjawab? Silakan, Ola, Julio. Berdasarkan gambar ini, yang terjadi itu akan menjadi kerusakan ekosistem. Ekosistem mengalami kerusakan. Ada yang lain lagi? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Dita, tadi angkat tangan. Silakan memberikan pendapat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, gambar yang kita lihat ini adalah pencemaran air akibat limbah sampah plastik, dan yang akan terjadi yaitu kerusakan ekosistem yang berada di air sekitar air. Sekian. Nah, kira-kira ekosistem apa saja di sini? Itu seperti hewan, seperti ikan, terumbu karang, dan lain-lainnya. Nah, kalau ikan dia akan mengalami seperti apa? Akan mati Pak, dan mulai mengurang Pak ekosistem. Punah Pak, mulai punah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Dita. Cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah yang tampak pada gambar menurut saya adalah dengan merapikan dan mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Merapikan dan mendaur ulang sampah yang bisa digunakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian perhatikan tadi beberapa gambar atau background dari slide yang tadi Pak gunakan, hal yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari ini yaitu kita akan sadar tentang dampak yang kita bisa timbulkan akibat perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang limbah. Itu. Kita juga akan menyadari bagaimana kalau kelestarian lingkungan itu kalau kita tidak jaga, maka lingkungan itu perlahan-lahan akan mengalami kerusakan. Dan juga kalau kita menggunakan energi atau supply yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, maka lingkungan itu, kualitas lingkungan itu perlahan-lahan akan menurun. Dan itu bisa berdampak pada kehidupan manusia atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Baik, sebelum kita melihat lebih jauh dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi untuk melengkapi jawaban teman kalian, kalian lakukan dulu tes. Silakan mengambil handphone kalian masing-masing. Setelah itu dikonekkan dengan jaringan ujian kita. Di situ judul tesnya adalah tes formatif. Tes formatif. Masukkan username, password kalian. Oke. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Kalian mengerjakan itu. Yang kebudayaan yang utuh.
menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan, menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Wahai putra-putri NTT. Oke, jika sudah selesai, Pak akan memberikan kepada kalian penjelasan singkat terkait dengan materi pencemaran lingkungan ini berupa video. Pencemaran lingkungan. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami, sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Baik, pencemaran lingkungan itu merupakan suatu peristiwa di mana masuknya zat lain atau makhluk lain ke dalam lingkungan hidup tertentu sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dari lingkungan hidup tersebut sehingga mengganggu ekosistem yang ada. Pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 3 dan pencemaran lingkungan juga dapat terjadi karena apa? Alam. Terjadi karena alam. Misalnya ada apa? Gempa bumi, tsunami, longsor dan lain sebagainya. Ada juga karena aktivitas manusia. Jadi berdasarkan penyebabnya itu ada 2. Dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran lingkungan akibat aktivitas alam dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia. Jadi ada manusia, ya toh? Ya, Pak. Manusia dan ada apa? Alam. Itu. Mereka 2 bisa menyebabkan yang namanya apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Oke, baik. Nah, pencemaran lingkungan ini juga digolongkan lagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada pencemaran apa? Tanah, air, dan udara. Pencemaran air ini karena masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam ekosistem apa? Air, sehingga terjadi penurunan kualitas dari air, sehingga air itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air yaitu apa? Pembuangan limbah. Entah itu limbah rumah tangga, limbah industri. Terus juga ada apa? Pembuangan apa? Sampah. Ada juga pembuangan sampah. Nah, kalian bisa lihat di video itu. Dan juga ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu berupa apa? Pestisida. Luar biasa memang Dita ini. Itu. Pak memang senang sekali anak-anak kelas 10C ini karena banyak sekali anak-anak pintar-pintar, hampir semuanya luar biasa. Itu. Makanya Pak selalu semangat mengajar di kelas 10C. Tuh. Nah, pencemaran air ini menghasilkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Itu. Yaitu apa? Penurunan kualitas apa? Air atau penurunan kualitas lingkungan. Itu. Kalau kita lewat misalnya,
misalnya ada limbah di situ, ada sungai terus di situ dicemari dengan limbah, misalnya limbah dari pabrik tahu, ya toh? Kita di Keva ini kan ada pabrik tahu. Nah, kalau kita lewat situ, kita pasti akan mencium aroma yang tidak sedap. Di situ lingkungan mengalami apa yang namanya pencemaran. Air itu mulai tercemar. Dan kita yang ada di sekitar itu, ketika kita menggunakan air itu, maka kita bisa mengalami yang namanya apa? Penyakit. Penyakit apa yang biasa sering kita alami? Sakit perut atau diare. Biasanya lebih dikenal lagi dengan istilah kolera. Itu karena kekurangan apa? Air bersih. Tuh. Oke, baik. Kalian bisa lihat videonya di situ. Itu ada gambar. Itu mungkin Geronimo sakit perut itu. Dia perutnya itu. Itu makhluk hidup yang ada di situ juga terganggu hidupnya. Ya toh? Ya. Habitatnya menjadi terganggu. Nah, cara mengatasinya dengan apa? Mengolah apa? Limbah. Ada pengolahan limbah. Nah, kalau kalian menonton video-video di YouTube tentang bagaimana pembangunan ibu kota negara yang baru atau IKN, di situ ada tempat pengolahan limbah dan sampah. Jadi ibu kota negara yang baru itu akan menjadi satu kota yang ramah lingkungan. Itu ramah lingkungan. Nanti kalau kita membahas lebih lanjut lagi nanti tentang pencemaran udara, di IKN itu mereka akan menggunakan yang namanya kendaraan listrik. Jadi untuk menghindari apa terjadinya polusi udara. Itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa lakukan yang namanya recycle dan repair. Reduce itu apa? Mengurangi penggunaan apa? Sampah plastik. Penggunaan barang-barang yang dapat mencemari apa? Lingkungan. Misalnya apa? Penggunaan kresek. Kantong plastik yang biasa kita ke pasar atau ke kios, warung, makanan atau sayuran yang kita beli dibungkus di kantong kresek itu, plastik kresek, maka sekembalinya kita dari pasar setelah kita menggunakan barang itu, terus kita membuang plastiknya. Di situ kita sudah mulai menyumbang apa? Sampah. Terus reduce yang lain apa lagi? Misalnya penerapan di kota Jakarta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, maka kita disarankan untuk menggunakan kendaraan umum ketika melakukan perjalanan. Itu. Terus reuse itu artinya apa? Menggunakan kembali. Itu, menggunakan kembali. Jadi barang yang masih bisa kita gunakan hendaknya kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali. Itu erat kaitannya dengan apa? Daur ulang atau recycle. Recycle itu artinya apa? Daur ulang. Terus yang terakhir apa? Repair. Memperbaiki. Itu, memperbaiki atau mendaur ulang. Kita memperbaiki barang-barang yang bisa kita gunakan. Yang masih bisa kita gunakan, kita perbaiki dan kita gunakan lagi. Ya toh? Itu. Bisa paham itu? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, cara-cara itu bisa meminimalisir terjadinya pencemaran apa? Air. Ya, yang berikut pencemaran udara. Pencemaran udara. Nah, itu sama kondisi di mana masuknya zat atau energi lain ke dalam apa? Udara. Lingkungan atau ekosistem yang ada di udara. Nah, itu dapat membahayakan apa? Kesehatan tubuh manusia. Nah, baru-baru ini ada salah satu kota di Indonesia
yang tingkat polusinya paling tertinggi. Itu kota apa? Jakarta. Sampai anak-anak sekolah itu dan para pekerja, orang tua yang bekerja di perusahaan, di kantor itu diliburkan karena kota Jakarta mengalami polusi udara yang tinggi. Itu sampai menjadi nomor 1 di dunia. Itu. Jadi polusi udara ini sangat berbahaya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan materi kemarin, materi pemanasan global, maka ini menjadi penyumbang untuk terjadinya apa? Pemanasan global. Itu. Kalau kalian masih ingat toh? Masih. Okay. Nah, pencemaran udara itu berupa pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Kalau primer itu langsung dari sumber pencemarnya. Itu, misalnya terjadi peningkatan karbon dioksida oleh aktivitas apa? Pembakaran. Itu. Kalian bisa lihat gambarnya lengkap. Nah, sedangkan pencemaran sekunder itu karena reaksi yang terjadi di apa? Di udara. Misalnya untuk reaksi pembentukan lapisan apa? Ozon. Nah, itu bisa menyebabkan polusi udara secara sekunder. Kalian bisa lihat di video itu, bisa saksikan itu jika kota kita mengalami pencemaran di situ. Nah, di situ juga ada pencemaran sekunder itu berupa pemanasan global. Nah, ini kalau kita sering membakar sampah juga itu bukan tindakan yang tepat. Ketika kita sudah membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, tapi kalau kita membakarnya juga itu bukan satu tindakan tepat untuk mengatasi masalah apa? Sampah. Karena ketika terjadi pembakaran maka akan menyebabkan polusi udara. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir adalah apa? Pencemaran apa? Tanah. Pencemaran tanah. Itu. Ada zat lain yang masuk ke dalam apa? Tanah. Pencemaran tanah ini bisa terjadi karena apa? Faktor-faktornya apa? Sampah, limbah industri, atau penggunaan pestisida, limbah pertanian. Kualitas tanah menjadi menurun. Menyebabkan apa? Tanah menjadi apa? Tidak subur, ya toh? Subur. Air yang terkandung di dalam tanah juga menjadi tercemar. Gitu. Misalnya begini, kalau ada rumah sakit, contohnya kita di Keva Menano ini, ada rumah sakit Leona. Terus ada masyarakat yang ternyata bermukim di belakang dari rumah sakit Leona. Nah, pembuangan limbah dari rumah sakit tersebut, limbah dari zat-zat kimia berupa obat-obatan dan lain sebagainya, itu bisa mencemari tanah yang ada di sekitar. Terjadi peresapan, maka bisa masuk ke air. Sehingga masyarakat sekitar yang menggunakan sumur, itu airnya bisa tercemar. Itu. Kalian bisa lihat di situ ada bakteri, jamur dan lain sebagainya. Itu. Kalau di asrama ada yang gatal-gatal itu karena airnya juga tercemar. Nah, nanti sebentar kalian akan mengkaji lebih jauh. Jadi baik anak-anak sekalian, itu penjelasan singkat terkait dengan materi apa? Pencemaran. Yang berikut Pak akan membagi kalian dalam 3 kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saya minta kalian untuk duduk berdasarkan kelompok yang sudah Pak tentukan. Terus yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian atau hasil diskusi kelompok kalian. Setelah itu kalian akan
nanti diakhiri dengan ada tes akhir, tes secara pribadi. Setelah itu kita akan menutup kegiatan pembelajaran. Jadi itu desain pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa kalian? Fides, Fides, Fides. Kelas 10D bisa. Spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT. Dan kalian menilai diri sendiri, menilai teman, dan juga Pak menilai kalian. Menuju NTT bangkit. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran lingkungan di Asrama Putra Santo Fransiskus Assisi. Yang pertama, rumus masalah. Ya, masalah yang kami temukan di Asrama Putra Santo Fransiskus Assisi yaitu apa saja pencemaran lingkungan yang terjadi di Asrama Putra. Yang kedua, apa yang menyebabkan pencemaran itu terjadi. Yang ketiga, apa saja dampak. Yang keempat, penyakit yang timbul akibat pencemaran lingkungan tersebut. Yang melatar belakangi kelompok kami ingin meneliti hal ini ya karena yang pertama sebagai tugas dari guru mapel, yang kedua ingin mengetahui apa saja jenis pencemaran lingkungan yang terdapat di Asrama Putra Santo Fransiskus, yang ketiga ingin mencari solusi dan cara untuk mengatasi permasalahan ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Terdapat berbagai penyebab sehingga terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Yang kedua, penyidisan lapisan humus oleh air. Yang ketiga, bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik, kaca, logam, dan karet. Yang berikut itu ada pembakaran sampah yang berlebihan, tumpukan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap, serta penumpukan sampah di berbagai sumber air sehingga mengakibatkan air yang tercemar. Yang kedua yaitu tercemarnya air. Yang tercemarnya air itu karena yang pertama pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah bekas makanan yang dekat dengan sumber air di asrama atau dekat sumur. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik anak-anak sekalian, terima kasih juga untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Asrama Putra. Kita akan masuk ke kuis. Nah, ini paling penting dan paling menarik, sudah. Ya, Pak. Oke, silakan beri nama kelompoknya. Masukkan kode yang ada di situ. Ayo, Nica. Kelompok mafia, kelompok berapa? 1. Kelompok mafia. Kelompok 2? Grup 2. Oke. Kelompok 3? Gacor 77. Oke.
Kita lihat perolehan poin sementara. Gacor 77 menempati posisi pertama dengan poin tertinggi. Untuk soal nomor 1 tadi, poin tertinggi masih didapatkan oleh Gacor 77. Diikuti oleh grup. Masih semangat? Soal terakhir, saudara-saudari. Oke. Kita lihat pemenangnya adalah juara 3 Mafia, juara 2. Juara 1 Gacor 77. Juara 2 grup 2, juara 3 Mafia. Oke, yang berikut pamitan perwakilan dari kelompok 3. Juara 3. Untuk mengambil hadiah. Oke. Terima kasih. Grup 2. Juara 1. Oke, baik anak-anak sekalian, kita baru selesai melakukan kuis. Oleh sebab itu, paminta kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Lakukan tes itu, anak-anak, di akhir dari pembelajaran kita, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, kita perlu mengetahui dan juga merefleksikan kembali hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Dengan kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan ini, anak-anak sekalian, kita menjadi sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ternyata dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat luar biasa. Dan yang paling buruk adalah ujungnya menuju ke pemanasan Pemanasan global. Terjadinya pemanasan global. Nah, itu adalah hal yang ditakuti oleh seluruh warga masyarakat dunia. Bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Kepri Manado, tapi satu dunia ini takut. Nah, tadi penyebab pencemaran lingkungan itu apa-apa saja penyebabnya? Pembuangan sampah. Jadi aktivitas manusia itu ada apa-apa? Pembuangan sampah. Terus limbah. Limbah itu baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Terus juga limbah pertanian. Penggunaan apa? Pestisida. Terus karena faktor alam. Itu. Ada apa-apa saja tadi? Oke. Nah, pencemaran lingkungan tadi dibagi atas 3, yaitu pencemaran apa? Tanah, air, dan udara. Dampak buruk dari pencemaran lingkungan itu apa-apa saja yang sering terjadi pada kita di lingkungan sekitar kita? Mudah terserang penyakit. Itu misalnya penyakit apa? Kolera. Terus yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu penyakit apa? Skabies, gatal-gatal. Itu dampak buruk. Dan juga terjadi penurunan kualitas air dan penurunan kualitas apa? Tanah menjadi tidak subur, sehingga hasil panen sudah pasti menurun. Terima kasih atas partisipasi kalian. Pak harapkan setelah ini
jangan lupa mengerjakan tugas untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya dan juga tetap belajar. Gitu. Jadi tetap memotivasi diri kalian, membangun semangat belajar pada diri kalian untuk terus belajar. Terutama belajar apa? Fisika. Oke. Apakah kegiatan pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Tercapai. Gitu. Jadi demikian kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya minta Alam untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih kepada Alam yang sudah memimpin kita dalam doa. Pak berpesan agar kalian tetap semangat, rajin belajar di asrama, dan selalu menjaga kebersihan.